juz lain, salah satu juz hilang, maka sudah dipastikan akan ada kelemahan. Sama halnya dengan kita. Kalau Allah itu zat Allah gabungan dari beberapa juz, itu sudah dipastikan Allah mempunyai kelemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadah wa nahana 'anil furqati wal adawati wal ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal mustami'un usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihuna fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ahibail kiram, sahabat pesantren online yang saya cintai, serta para seluruh ikhwan mustami'in semua yang setia mengikuti kajian sederhana tentang Islam, mengenal iman dan mengenal ihsan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita semua bisa bersua kembali dalam kajian tentang tauhid. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita menjalani dan mengkaji tentang ilmu tauhid ini menjadi satu wasilah kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan belajarnya tauhid, mudah-mudahan menjadi menambah wawasan kita terhadap iman dan terhadap keyakinan kita, sehingga kita menjadi lebih mantap dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Salawat dan salamnya Allah semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita, harapan kita kepada Nabi kita, kepada teladan kita, kepada sang mujahid kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perjuangan yang gigih yang beliau perlihatkan kepada kita, sehingga Islam sampai kepada rohani kita, sampai kepada keluarga kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau ajarkan, sehingga kita semua dapat mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil jaza. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik sahabat, setelah kita mempelajari beberapa hal tentang tauhid dan beberapa sifat yang ada di tauhid ini, kita merujuk ke pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mana rujukan tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari serta Abu Mansur al-Maturidi. Nah, kemarin baru kita bahas 5 sifat yang ada di Allah. Yang pertama sifat nafsiyah yaitu sifat wujud, yang kedua sifat salabiyah, yang mana sifat salabiyah sudah kita bahas, sifat qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyam bi nafsih. Dan yang terakhir yang akan kita bahas sekarang sifat wahdaniyat. Baik, karena ini sifat wahdaniyat dan menjadi inti dari pembahasan sifat tauhid, mungkin pembahasannya agak lumayan panjang, dan oleh karena itu mungkin akan terdiri beberapa tahap atau mungkin beberapa video yang akan kita ulas, dan mudah-mudahan ini menjadi rincian yang dapat difahami secara menyeluruh, dan mudah-mudahan ini juga menjadi satu wasilah kita semua mengenal dan menjadi orang yang bertauhid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, nomor 6 yaitu nomor 6
dari susunan sifat yang wajib di Allah, dan nomor 5 jadi susunan kitab salabiyahnya Allah, yaitu sifat wahdaniyat. Wahdaniyat ini bisa diartikan, kalau istilah bahasa Indonesia itu Maha Esa. Sementara kalau diambil dari sumber makna atau sumber kalimahnya, wahdaniyat itu diambil dari kata wahidun, artinya satu. Dan ya serta tak di sini artinya ya nisbat ya. Kalau istilahnya wahdaniyat itu artinya bangsa satu atau maha satu. Nah, kenapa di sini di Indonesia atau di bahasa kita dibahasakan dengan Maha Esa? Karena antara satu dan esa itu kalau diartikan tunggal ya memang sama, artinya satu. Tapi kalau kita diasumsikannya satu, nanti akan ada asumsi orang lain, sebagian orang yang menyatakan bahwa satu itu adalah gabungan dari setengah dan setengah. Dan satu itu bisa disebut gabungan dari beberapa juz. Contoh, satu spidol. Satu spidol ini kalau digabung antara batang spidolnya, isinya, dan tutupnya. Kalau ini saja, tutup spidolnya ini tidak akan disebut spidol, tapi ini akan disebut tutup spidol dan tidak akan disebut spidol. Disebut spidol itu kalau sudah utuh kumpulan dari isinya, casingnya, dan tutupnya. Nah, begitu yang dimaksud dengan satu. Nah, satunya Allah atau esanya Allah bukan gabungan dari beberapa juz. Dan manusia pun itu disebut satu orang itu kalau sudah tergabung beberapa juz. Pertama, anggota badannya, yang kedua ruhnya, yang ketiga personalnya, sehingga disebut satu orang. Karena tidak mungkin kalau ada tangan saja itu tidak disebut satu orang, tapi disebut tangan manusia, bukan satu orang manusia atau satu orang. Nah, satu orang itu atau satu itu diasumsikannya banyak yang mengatakan gabungan dari beberapa juz, atau satu itu gabungan dari setengah dan setengah, atau gabungan dari 3/4 ditambah 1/4. Nah, banyak asumsi hal seperti itu, maka kita bahasakan wahdaniyat di Allah itu yaitu Maha Esa. Artinya satunya Allah, esanya Allah tidak gabungan dari beberapa juz, tidak bukan gabungan dari setengah dan setengah. Esanya Allah itu mutlak, gitu kan? Jadi sehingga ketika berasumsi bahwa Allah itu gabungan dari beberapa juz, ketika juz lain hilang, maka Allah itu sudah pasti lemah. Kalau Allah gabungan dari beberapa juz, berarti ketika salah satu juz hilang, maka sudah dipastikan Allah lemah. Apa bedanya hal dengan kita ketika kita utuh satu kesatuan tubuh dan satu tangan hilang, satu juz tangan hilang, maka sudah dipastikan lemah. Dia bisa bergerak atau bisa berbuat dengan tangan kanan tapi tidak bisa berbuat dengan tangan kiri. Sehingga dan keseimbangan pun pasti terganggu. Nah, itu pun kalau terjadi bila mana Allah tergabung dari beberapa juz. Dan sudah kita pelajari bahwa kemarin bahwa Allah itu tidak mungkin gabungan beberapa juz karena Allah itu beda dengan kita, karena Allah mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadis, artinya Allah beda dengan semua makhluk. Makhluk bisa dikatakan satu itu kalau tergabung dari beberapa unsur dan beberapa juz. Itu yang dimaksud dengan wahdaniyat. Nah, dari inti wahdaniyat ini kalau dilarikan ke tasawuf, orang yang sudah mengenal esanya Allah, orang yang sudah mengenal maha satunya Allah, dia tidak mungkin, dan kita pun pasti bisa untuk seperti itu. Kalau kita memang benar-benar sudah mengesahkan Allah dan meyakini bahwa Tuhan itu satu, sehingga tidak akan ada hal-hal lain yang mengganggu dalam tubuh kita, dalam ruh kita, dalam hati kita. Contoh, ketika kita tidak punya uang atau tidak punya untuk kehidupan hari esok, itu kita selalu bimbang atau punya
pemikiran bagaimana hidup hari esok. Kalau kita berhenti di suatu pekerjaan atau karena PHK, itu kita suka berpikir bagaimana kita makan hari besok. Bagaimana biaya sekolah anak hari besok. Padahal kalau kita yakin dengan esanya Allah, dengan berarti tidak ada bantuan lain tentang pengurusan Allah terhadap kita, memberi rizkinya Allah kepada kita, maka kenapa harus direpotkan? Kenapa harus ditakutkan? Kenapa harus dikhawatirkan? Orang berhenti pekerjaan di PHK, di pekerjaannya dia bingung. Padahal kalau yakin kembali kepada Allah, kerjakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang, nanti Allah akan berikan jalan keluarnya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Mungkin dia diberhentikan di perusahaan ini, dia akan diterima di perusahaan lain. Dia tidak berhasil di dagang ini, mungkin dia akan berhasil di dagang ini. Dia tidak lolos di verifikasi ini, dia akan lolos di verifikasi yang itu. Dia tidak sukses dalam bisnis ini, dia akan diberi jalan untuk memulai bisnis yang baru. Nah itu kalau yakin memang kita ke wahdaniyatnya Allah. Lalu bagaimana kita bisa mengesahkan Allah dan mewahdaniyatkan Allah? Maka akan kita bagi wahdaniyat ini menjadi 3. Pertama ada wahdaniyat fizat. Pertama wahdaniyat fizat, yang kedua wahdaniyat fis sifat. Yang ketiga wahdaniyat fil af'al. Artinya wahdaniyat fil zat ini satunya tadi sudah kita singgung, satunya Allah atau esanya Allah bukan terdiri dari beberapa juz, dan tidak akan ada juz yang sama dengan zatnya Allah. Begitupun dan makhluk pun tidak akan sama dengan zatnya Allah. Itu pasti beda. Karena kemarin sudah kita ulas bahwa Allah mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadits. Zatnya Allah itu pasti beda dengan zatnya makhluk. Zatnya Allah bukan gabungan dari beberapa unsur, sementara makhluk itu gabungan dari beberapa unsur. Kenapa diasumsikan atau diartikan seperti itu? Karena yang tadi, kalau juz lain, salah satu juz hilang, maka sudah dipastikan akan ada kelemahan. Sama halnya dengan kita. Kalau Allah itu, zat Allah gabungan dari beberapa juz, itu sudah dipastikan Allah mempunyai kelemahan. Nah, dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa zat Allah itu satunya Allah, esanya Allah itu maha, disebutnya maha satu. Nah, sehingga dalam surah Al-Ikhlas dijelaskan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam kalimat Al-Ikhlas itu ada 2 kalimat ahad kalau kita teliti. Yang pertama di ayat pertama, qul huwallahu ahad, dan yang kedua di ayat terakhir, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di ujung ayat itu ada kalimat ahad. Ini 2 kalimat ahad, kalimatnya sama, artinya sama, tapi maknanya yang beda. Yang pertama, kul, ucapkanlah oleh Muhammad, huwa, Tuhanmu yaitu Allah, Allahu yaitu Allah, ahadun, artinya maha esa. Yang akhirnya, yang kedua, tidak lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai dengan Allah satu orang pun. 2 kalimat ahad dengan 2 arti yang sama tapi makna yang beda. Dari ahad ini artinya yang pertama ahad itu ma'rifat kalau menurut ilmu nahwu, yang kedua ahad itu nakiro. Yang kalimat ahad kedua itu nakiro. Karena untuk yang pertama jadi sifat Allah, yang kedua jadi sifat manusia.
kan? Sementara ahad pertama dinisbatkan kepada Allah, artinya esanya Allah. Yang kedua, ahad kedua dinisbatkan kepada manusia. Nah, dari hal itu juga kita bisa mengetahui bahwa wahdaniyat atau Allah, Tuhan Maha Satu itu dalam zatnya. Nanti kita bahas dalam sifatnya dan nanti kita bahas dalam af'alnya. Karena kalau ada dua zat Tuhan, sudah dipastikan akan terjadi dua irodah. Nanti kita bahas dua irodah itu di sini ya, di sifat. Akan terjadi dua keinginan. Akan terjadi pula dua kudroh. Artinya akan terjadi dua perencanaan dan akan terjadi dua penciptaan. Sementara kalau ada dua irodah dan dua penciptaan, itu pasti akan bertentangan. Kemarin kita sudah bahas di sifat qiyamu binafsih. Kalau tidak salah kita bahas. Kalau terjadi dua irodah, nanti akan saling melemahkan. Irodah ini akan mampu menciptakan, akan mampu merencanakan ini, tapi tidak akan mampu merencanakan yang ini. Dua kudroh, mungkin si kudroh, katakanlah Tuhan zat ada dua, tentunya kudroh pun akan ada dua, atau sifatnya pun akan ada dua, dan af'alnya pun akan ada dua. Sementara kalau ada dua penciptaan dengan dua zat yang berbeda, pasti akan saling melemahkan. Mungkin misalkan saya dengan sahabat semua, saya bisa menggambar rumah misalkan, tapi saya tidak bisa menggambar hotel. Ini bisa menggambar hotel tapi tidak bisa menggambar rumah. Itu padahal satu kemampuan atau satu pekerjaan tapi akan saling melemahkan. Artinya zat ini, kalau Allah punya dua zat, kalau ada dua zat Tuhan, berarti akan ada dua iroda. Yang ini bisa menciptakan bumi tapi tidak menciptakan langit. Atau dua-duanya bisa menciptakan bumi. Yang ini buminya misalkan bulat, yang ini buminya lonjong. Yang ini tidak bisa menciptakan bumi bulat, dan yang ini pasti tidak akan bisa menciptakan bumi lonjong. Kalau Tuhan ada dua. Dan kalaupun logika pun akan bertentangan, akan menolak hal itu. Kenapa demikian? Karena kalaupun ada dua penciptaan, tentu akan ada dua pendapat, akan ada dua keinginan. Yang merasa orang berkuasa, apalagi sifatnya seperti Tuhan, pasti akan memberikan atau akan memberikan kekuasaan, akan mengambil kekuasaan siapa yang paling berkuasa, dan akan saling melemahkan. Itu kalau terjadi zat ada dua. Nah, itu yang dimaksud dengan wahdaniyat bidzat. Artinya esanya Allah itu dalam zat, maksudnya tidak ada zat dua atau tidak ada bagian atau tidak tercipta dari beberapa unsur, beberapa penciptaan. Lalu bagaimana kok di Allah ada sifat kalam, ada sifat basor, itu ada sifat sama gitu kan. Nah, kemarin sudah kita bahas bahwa Allah melihat itu, Allah mendengar itu, Allah berfirman itu bukan memakai alat. Karena kalaupun Allah memakai alat, alat itu pun pasti tercipta dari beberapa unsur. Tapi Allah memakai sifat. Sementara sifat sama alat itu jelas jauh berbeda. Dan kemampuan sifat dan alat itu lebih luas tentang tentang sifat. Beda sama alat. Lisan bisa berkata beberapa kalimat, tapi tidak banyak orang bisa mengatakan banyak orang yang tidak bisa mengatakan beberapa kalimat. Mungkin saya bisa sekarang melafalkan kalimat atau lafaz yang ada di bahasa Indonesia, tapi kurang fasih dalam mengusapkan kalimat bahasa Inggris, bahasa Jerman mungkin, atau bahasa Australia mungkin, atau bahasa Rusia mungkin. Saya pasti kurang fasih. Nah, itu dalam hal alat pun kita punya batasan. Tapi sifat, kalaupun sifat bicara kita yang ada dalam hati, kita mau baca apapun itu pasti bisa. Tapi kalau melafadzkan itu pasti belum tentu bisa.
Itu demikian mungkin yang ada dalam wahdaniyat ya, dalam Allah mempunyai kalam, sifat kalam artinya Allah berfirman, Allah mempunyai sifat basor, Allah mempunyai sifat sama. Itu beliau itu Allah itu dengan sifatnya bukan dengan alatnya. Sementara kita ada sifat kalau ada alat. Bisa kita melihat kalau ada mata. Dan itu pun tidak menjamin karena ada banyak orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Itu yang dimaksud ya. Itu wadaniyat fil zat. Yang kedua wadaniyat fil sifat. Yang dimaksud dengan fil sifat ini Allah mempunyai satu sifat. Nah, kok kan banyak? Kemarin ada 20 kita sudah bahas, ada sifat di sifat nafsiyah, ada sifat salabiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat manawiyah. Di sifat nafsiyah ada 1, di sifat salabiyah ada 5, di sifat ma'ani ada 7, dan di sifat manawiyah pun ada 7 gitu kan. Loh kok beda gitu kan. Nah, yang dimaksud dengan ini adalah yang dimaksud dengan sifat ini, Allah tidak mempunyai dua sifat yang sama yang dimaksud. Contoh seperti Allah mempunyai sifat sama dua. Allah mempunyai sifat sama dua misalkan. Ada sama 1 dan ada sama 2. Artinya Allah Maha mendengar. Ini sama yang ke-1 dan ini sama yang kedua. Itu tidak mungkin terjadi. Kenapa demikian? Tadi sudah kita singgung bahwa kalau terjadi ada dua sifat yang sama, itu akan terjadi pelemahan satu sifat. Yang ini mungkin bisa mendengar suara jauh, tapi ini tidak bisa mendengar suara jauh. Dia mampunya mendengar suara yang dekat. Ini mampu mendengar suara yang ada dalam hati, tapi tidak mampu mendengar suara yang ada di lisan. Itu pasti saling lemahkan. Dan hal itu tidak mungkin terjadi sama Allah. Tapi dengan satu samanya Allah mampu mendengar apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita kehendaki. Yang mau kita ucapkan Allah dengar. Apapun yang ada dalam hati kita Allah dengar. Itu yang dimaksud dengan wadaniyat fis sifatnya Allah. Mungkin pembahasan kali ini kita cukupkan di pembahasan wadaniyat fis sifat. Insyaallah besok kita akan lanjut ke wadaniyat fil af'al karena ini pembahasan masih lumayan cukup panjang dan karena waktu tidak memungkinkan. Mungkin sampai di sini dulu, mudah-mudahan besok kita bisa bersua kembali, bisa melanjutkan pembahasan kita kembali, dan mudah-mudahan kita masih diberi kepercayaan usia, diberi panjang umur untuk melanjutkan kajian kita, dan mudah-mudahan kita diberi kesehatan serta bisa menjalankan aktivitas dan melanjutkan kajian sederhana kita. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.